Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika tema 8 subtema 3 mengenai menyajikan data dan tabel dalam diagram. Cara mengumpulkan data. Anak-anak, data adalah catatan informasi mengenai suatu perihal. Data dapat dikumpulkan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut cara mengumpulkan data antara lain. Yang pertama, wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data secara langsung dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Kemudian yang kedua adalah pengamatan secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah menyebar kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Anak-anak, berikut contoh tabel pengumpulan bendera dalam kegiatan mencari jejak. Yang pertama adalah bendera berwarna merah berjumlah 4. Kemudian yang kedua, bendera berwarna kuning berjumlah 7. Dan bendera berwarna hijau berjumlah 3. Dari data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Yang pertama adalah bendera berwarna merah berjumlah 4. Kemudian yang kedua adalah bendera berwarna kuning berjumlah 7. Dan yang ketiga adalah bendera berwarna hijau berjumlah 3. Mengumpulkan dan menyajikan data. Anak-anak, data merupakan suatu keterangan yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran suatu keadaan. Pengumpulan data dapat bersumber dari yang pertama adalah hasil ujian siswa. Kemudian yang kedua adalah hasil berat badan. Kemudian yang ketiga adalah hasil pengukuran tinggi badan. Dan yang keempat adalah diagram batang. Anak-anak, supaya lebih paham, coba kalian perhatikan contoh berikut. Rasya ingin mengetahui kegemaran yang disukai teman-teman di kelasnya. Untuk itu, Rasa bertanya kepada setiap temannya mengenai kegemaran yang mereka sukai. Dari 10 temannya, Rasa mendapatkan data sebagai berikut. Teman Rasa yang gemar bersepeda ada 3 orang. Kemudian yang gemar olahraga ada 1 orang. Yang gemar membaca ada 2 orang. Dan yang gemar memasak ada 4 orang. Dari data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram. Mula-mula anak-anak buatlah garis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua buatlah angka 1 sampai dengan 10. Kemudian yang ketiga tulislah masing-masing kegemaran. Yang pertama kegemaran bersepeda berjumlah 3 orang. Kemudian yang gemar membaca ada 2 orang. Dan yang gemar olahraga ada 1 orang. Yang gemar memasak ada 4 orang.
Anak-anak, agar lebih paham, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan data pekerjaan orang tua siswa kelas 3 SD Maju Jaya berikut. Jenis pekerjaan orang tua PNS sebanyak 6 siswa. Kemudian pekerjaan wirausaha sebanyak 8 siswa. Pekerjaan petani sebanyak 10 siswa. Pekerjaan buruh pabrik sebanyak 5 siswa. Dan pekerjaan karyawan sebanyak 6 siswa. Dari data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram. Yang pertama, buatlah garis terlebih dahulu anak-anak. Kemudian yang kedua, tulislah angka 1 sampai dengan 10. Jenis pekerjaan PNS berjumlah 6 orang. Kemudian jenis pekerjaan wirausaha berjumlah 8 siswa. Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan petani berjumlah 10 siswa. Buruh pabrik berjumlah 5 siswa. Dan karyawan berjumlah 6 siswa. Yang selanjutnya anak-anak adalah menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Diagram makanan tradisional yang disukai anak SD Bina Taruna. Coba kalian perhatikan baik-baik bentuk diagram tersebut. Siswa yang menyukai makanan onde-onde sebanyak 40 siswa. Kemudian yang menyukai klepon sebanyak 25 siswa. Yang menyukai dodol sebanyak 10 siswa. Yang menyukai serabi sebanyak 35 siswa. Dan yang menyukai kue lapis sebanyak 50 siswa. Dari data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram. Berdasarkan diagram dapat diketahui banyak anak yang suka onde-onde ada 40 anak. Kemudian banyak anak yang suka klepon ada 25 anak. Selain informasi di atas, kamu dapat menggali informasi lainnya, yaitu makanan yang paling banyak disukai adalah kue lapis. Kemudian makanan yang paling sedikit disukai adalah dodol. Jumlah seluruh siswa yang menyukai makanan adalah 160 siswa. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.